Without a cause of death or a suspect, the theories continue. Selamat datang di Watch Mojo. Hari ini kita menghitung mundur pilihan kami untuk 10 kematian yang tidak dapat dijelaskan. It just seemed a strange place for anybody to die. Untuk daftar ini, kita melihat kematian terverifikasi tanpa penjelasan yang jelas atau dikonfirmasi tentang bagaimana hal itu terjadi. Kita nggak akan menyertakan orang hilang atau orang yang missing in action seperti Amelia Earhart. Tidak ada selebritas juga di sini. Apa kematian yang nggak bisa dijelaskan yang paling membuatmu terkesan? Beritahu kami di komentar. Nomor 10. Keracunan Kutub Selatan. Kamu harus siap jika kamu menghabiskan waktu di Kutub Selatan. Tapi apa yang terjadi di sini pada tahun 2000 adalah luar pemahaman siapapun. Ketika Rodney Marks, seorang astrofisikawan Australia berusia 32 tahun yang meneliti di Antartika, ia mengalami kesulitan bernapas dan gejala mengkhawatirkan lainnya, dan gak ada perawatan medis yang berhasil. Dia meninggal pada hari yang sama ketika dia jatuh sakit. Ketika otopsi dilakukan, sekitar 150 mm metanol, yaitu alkohol beracun, ditemukan. Bagaimana ini bisa masuk ke tubuh Mark masih menjadi misteri. Beberapa orang percaya ada pelaku lain, tapi nggak ada motif yang jelas, atau bahkan tersangka yang diajukan. Nomor 9. Pengantin 8 hari. Christina Kettlewell, 22 tahun yang baru saja kawin lari dengan suaminya, Jack, ditemukan tewas di sungai Severn pada tahun 1947, mengapung di air kurang dari setengah meter. Tapi ini bukan hanya liburan honeymoon biasa. Juga bergabung dengan mereka adalah sahabat Jack, Ronald Berry. Polis asuransi nyawa untuk Jack dan Christina menunjuk Berry sebagai penerima duitnya. Beberapa berspekulasi bahwa Jack dan Ronald berselingkuh, dan kematian Christina terkait dengannya. Surat-surat yang ditulis oleh Christina tentang kondisi mentalnya semakin memperumit masalah. Berry juga mengeluarkan polis asuransi itu di tempat honeymoon pasangan itu, yang anehnya tiba-tiba terbakar. Juri tidak dapat menentukan apakah ada kejahatan yang terjadi, dan kasusnya tetap tidak dipecahkan. Nomor 8. Kebakaran spontan. Kasus dugaan kebakaran spontan di mana orang terbakar tanpa alasan yang jelas memang jarang terjadi, tapi kejadian seperti ini lumayan terkenal di luar sana. Did something happen? Contoh yang mungkin baru-baru ini terjadi pada tahun 2017 yang melibatkan John Nolan, orang Irlandia yang berusia 70 tahun di London Utara yang sedang berjalan-jalan. Pihak berwenang tidak dapat menyelamatkan Nolan tepat waktu, dan tidak ada penjelasan yang layak untuk kebakaran ini bisa terjadi. Namun, Coroner Andrew Walker mengusulkan bahwa api terjadi dari Nolan mencoba menyalakan sebatang rokok dan kemudian terbakar. Dan John Nickel yang skeptis setuju dengan teori ini. Jadi ingat, keselamatan dulu ketika ada api yang terlibat. Nomor 7. Kematian selingkuh. Pada hari tahun baru 1963, tubuh Dr. Gilbert Bogle dan Margaret Chandler yang berpakaian sebagian ditemukan di sungai Lane Cove. Bogle menikah dan dilaporkan berselingkuh dengan Chandler, yang menikah dengan temannya Bogle. Jeffrey Chandler is immediately the prime suspect, but he has a watertight alibi. He left the party 20 minutes earlier than Bogle and his wife. When they arrived at the river, he was on the other side of the city, visiting a lover of his own. Baik kemungkinan pembunuhan dan keterlibatan pasangan mereka telah dikesampingkan. Bukti forensik menunjukkan bahwa Bogle dan Chandler telah diracuni, tapi otopsi tidak menemukan zat terlarang apapun. And over the decades, there were a string of wild theories. Koroner memutuskan mereka meninggal karena kegagalan peredaran darah, tapi nggak ada yang tahu persis apa yang menyebabkannya. Sebuah film dokumenter, Siapa yang Membunuh Dr. Bogle dan Nyonya Chandler, mengusulkan kematian mereka adalah kecelakaan yang melibatkan keracunan hidrogen sulfida, tapi nggak ada kesimpulan pasti yang bisa dicapai. This case ranks as the most mysterious, possibly the most mysterious. As a matter of fact, I can't recall anything that I've read about happening in the whole of the world. Nomor 6. Kamar 1046. Pada tahun 1935, di Hotel Presiden Kansas City, Roland T. Owen yang berusia 17 tahun, baru saja check-in beberapa hari sebelumnya, ditemukan terluka parah dan meninggal pada hari berikutnya. Owen ditemukan pada 4 Januari, 2 hari setelah check-in oleh pelayan hotel. Dia tampak mabuk dan dikelilingi oleh darah, tapi sadar untuk diinterogasi. Say good night to the bad guy. Come on. Owen bersaksi bahwa dia hanya melukai dirinya sendiri di bak mandi. Jelas ada orang lain yang terlibat. Belakangan ini diketahui juga bahwa identitas asli Roland T. Owen adalah Artemus Ogletree, setelah ibunya mengenali bekas lukanya di sebuah foto.
Nomor 5, Vampir Atlas. Bahkan jika kamu gak percaya pada supernatural, cerita ini masih sangat menarik. Pada tahun 1932, tubuh Lily Lindestorm, 32 tahun, ditemukan di kamar hotelnya di Stockholm. Gak hanya itu, dia juga menderita trauma kepala yang parah dan hampir kehabisan darah. Seolah-olah itu belum terdengar seperti vampir, pertimbangkan bahwa ada air liur ditemukan di leher Lindestorm dan juga sebuah sendok berlumuran darah, tapi pelaku tidak pernah ditemukan. Hello. Hi. This may seem very forward, but you're just so pretty. Thank you. And please don't scream. You're about to have a very, very bad night. Itu mungkin bukan vampir yang sebenarnya, tapi gagasan tentang siapapun yang berkeliling dan meminum darah orang sudah cukup untuk memberi kita mimpi buruk. Why do you do this? I like to do it. I enjoy it. Nomor 4, Mary Rogers. Pada 28 Juli 1841, mayat Mary Rogers, seorang pegawai toko tembakau di New York berusia awal 20-an, ditemukan di Sungai Hudson. Dikenal karena kecantikannya yang memberinya penghasilan tambahan karena kemampuannya menarik pelanggan, kematian Rogers sama meresahkan dan misteriusnya. 3 hari sebelum tubuhnya ditemukan, dia memberitahu tunangannya bahwa dia akan mengunjungi kerabatnya. Teori berkisar dari kekerasan geng hingga prosedur medis yang gagal. Beberapa bulan setelah kematiannya, tunangannya mengambil nyawanya sendiri. Edgar Allan Poe mendasarkan cerita pendeknya Misteri Mary Rogers pada kematian Rogers. Dan kasus ini tidak bisa dipecahkan. Nomor 3, kemungkinan penculikan UFO. Teori paranormal tentang peristiwa yang gak dapat dijelaskan dilaporkan jauh sebelum hari-hari di X-Files. Mayat Zygmunt Adamski, seorang penambang berusia 56 tahun, ditemukan di tempat penyimpanan batu bara di Todmorden, Inggris pada tahun 1980. Secara khusus, ia ditemukan di gundukan batu bara, tanpa ada bukti yang menunjukkan bahwa mayat Adamski dipindahkan. Juga nggak ada perhitungan untuk luka bakar di tubuh Adamski sendiri. Seorang petugas polisi di tempat kejadian berteori Adamski telah diculik oleh alien di UFO, yang kemudian membuangnya. Kebenaran yang seperti mereka katakan ada di luar sana. It's an absolutely incredible case and would be regarded in terms of British UFO history as Britain's first true abduction case. Nomor 2, kasus Tamam Shud. Kami nggak tahu apa yang terjadi dalam kasus ini, tapi kami juga nggak tahu siapa identitas yang mati. Pada tahun 1948, sebuah mayat ditemukan di Somerton Beach di Adelaide. But as the police began investigating it, they became convinced that there was more to the story. Tidak ada petunjuk mengenai identitasnya, hanya Tamam Shud, bahasa Persia untuk selesai, yang ada di halaman robek dari kumpulan puisi penyair Persia Omar Khayyam dan kopernya yang ditemukan di stasiun. So on the back of the book were some strange letters that the police couldn't make any sense of, and a phone number that belonged to a young 27-year-old woman. Namun tak satu pun dari ini memberikan indikasi tentang penyebab kematiannya atau siapa dia. Sejauh penyelidikan berjalan, yang satu ini masih belum selesai. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1, insiden Dyatlov Pass. Apapun yang terjadi di pegunungan Ural antara Rusia pada Februari 1959 mungkin terlalu suram untuk kita pahami, tapi ada banyak kemungkinan dan teori. Setelah 10 pejalan kaki, terutama mahasiswa dan lulusan perguruan tinggi, tiba-tiba hilang di pegunungan, dan tubuh mereka dan tenda mereka ditemukan hancur. Sementara mayoritas berhipotesa pada hipotermia, yang lain meninggal dalam keadaan yang lebih misterius, dengan bukti yang menunjukkan serangan hewan liar. Teori lain termasuk ada konflik di kelompok atau bahkan aktivitas UFO. This is the last photo taken by the hikers before they died. It's out of focus, but it seems to show mysterious lights in the sky. Hasil penyelidikan lain yang dipresentasikan pada tahun 2020 menyimpulkan bahwa longsoran salju adalah penyebabnya. Apapun itu, sungguh mengerikan untuk memikirkan apa yang dialami para pendaki ini. The evidence here is both extensive yet maddeningly incomplete. And until we fill in the gaps, the case cannot be fully closed. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.